Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, pagi ini kita akan belajar tentang sebuah pecahan. Oke, anak-anak ibu, kita belajar pecahan pagi ini. Pada tahapan pecahan ini, ibu akan menjelaskan tentang dua hal. Sebelum itu, perhatikan contoh ini, nak. 1/2 sama dengan di atas disebut dengan per 2. 1 itu disebut dengan pembilang. Artinya yang di atas itu, nak, pembilang namanya ya. Selanjutnya yang di bawah disebut dengan penyebut. Penyebut. Pembilang itu letaknya di atas, sedangkan penyebut itu letaknya di bawah. Ya, nak ya. Pahami terlebih dahulu konsep daripada pecahan. Oke, nak. Selanjutnya yang mau ibu sampaikan, hari ini kita belajar tentang dua hal, yaitu tentang penjumlahan. Oke, kita hapus, ibu hapus terlebih dahulu ya, nak ya, di papan tulisnya ya. Kita hapus terlebih dahulu agar lebih bersih. Dan ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa pembilang itu letaknya di atas dan penyebut itu letaknya di bawah. Ya, anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, ibu mau menjelaskan tentang dua hal. Tentang penjumlahan pada pecahan dan pengurangan pada pecahan. Oke. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya, anak-anak ibu semuanya. Perhatikan contoh di bawah ini. Apabila 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan, perhatikan, nak, di sini 2 dan 4 sebagai penyebut berbeda. Oke. Apa langkah yang harus kita lakukan untuk pertama kali? Yaitu samakan penyebutnya terlebih dahulu. Samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, nak? Penyebut itu, sekali lagi ibu ingatkan, penyebut itu letaknya di bawah 2 dan 4. Bagaimana cara kita bisa menyamakan penyebutnya, Bu? Biar lebih mudah. Oke. Ibu buat 2 dikali, berapa hasilnya 2? Maka 2 dikali 2. Apabila di bawah dikali 2, atas juga dikali 2, maka hasilnya 1 dikali 2, 2. 4 juga, nah. 4 dikali berapa hasilnya? 4, 1. Maka di atas juga dikali 1. Maka dapatlah hasilnya 1. 3/4. Oke, itu cara penjumlahan. Bagaimana cara kita bisa menentukan kenapa kok bisa disamakan? Itu dia, nak. Samakan penyebut terlebih dahulu dalam proses penjumlahan dan pengurangan. Oke, hari ini kita belajar bagaimana caranya penjumlahan dan pengurangan ini bisa menyamakan penyebutnya. Ibu jelaskan. Pada proses penjumlahan dan pengurangan, penyebut di bawahnya terletak tetap, tidak boleh diganti. Ya, nak ya. Sekali lagi, penyebut di bawahnya tetap. Apabila kamu sudah menyamakan penyebutnya, untuk hasil dia tetap, tidak boleh diganti. Oke, ibu hapus terlebih dahulu dan kita lanjutkan lagi. Oke, nak. Ibu ingatkan sekali lagi, penjumlahan dan pengurangan itu harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Nih Ibu ajarkan. Kita gunakan kelipatan namanya, nak. Kita gunakan kelipatan. Yang kita ambil adalah kelipatan terkecil. Kelipatan terkecil antara 2 dan 4. Antara penyebut. Ya, nak ya. Antara penyebut, yaitu 2 dan 4. Oke, kita bikin dulu kelipatannya. 2, 4, 6, 8. Selanjutnya 4, 8, 12, dan 16, dan selanjutnya. Oke, kita sudah menemukan. Apa yang kita temukan? Banyak lagi, nak ya, kelipatannya ya. Tapi kita ambil ke kelipatan terkecil. Ada 4. Apabila di atas ada 4, di bawah ada 4, maka kita gunakanlah penyebut tersebut menjadi 4.
ambil kelipatan paling kecil. Artinya kelipatan angka yang sudah kamu temukan di awal itu sama. Contoh, di atas ada 2, di bawah pun ada, di atas ada 4, di bawah pun ada 4. Nah, artinya boleh kamu ambil. Karena 4 dan 4 ketemu, maka kamu jadikanlah ia penyebut antara pecahan 1/2 ditambah 1/4. Paham ya, nah Ibu ya, sampai di sini ya. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Ibu anggap anak-anak Ibu semuanya paham dan mengerti. Ibu ingatkan, untuk menyamakan penjumlah dan pengurang pada penyebut, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, setelah Ibu berikan contoh tentang penjumlahan pada pecahan, hari ini Ibu akan menjelaskan lagi tentang pengurangan dengan pecahan. Pengurangan sama dengan penjumlahan. Yang sama apa? Yaitu penyebutnya. Penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Tadi kita gunakan kelipatan. Kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Itu garis besarnya, Nak. Pengurangan sama dengan penjumlahan, yaitu penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Oke, anak Ibu semuanya. Oke, Ibu hapus dulu di papan tulis kita. Ibu mau lanjutkan tentang pengurangan. Oke. Jangan lupa penyebut letaknya di bawah ya, Nak ya. Penyebut itu terletak di bawah pada pecahan. Sedangkan pembilang terletak di atas pada pecahan. Ya, Anak Ibu semuanya, jangan sampai lupa. Dan Ibu ingatkan, pada penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Artinya anak-anak Ibu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh langsung ditambahkannya, Nak ya. Harus disamakan. Untuk menyamakannya, perhatikan contoh yang Ibu berikan ini, Nak. Contoh pengurangan. Oke. Contoh pengurangan pecahan. Ibu berikan contoh 1/5 dikurang Oke, perhatikan Nak, contoh yang Ibu berikan dikurang 2 per. Oke, kita coba ganti angkanya yang ke lebih kecil ya. Ya. Kita coba ganti angkanya yang ke lebih kecil. Oke. Oke, kita coba rubah angkanya dulu. Oke, perhatikan. Perhatikan Nak. Di papan tulis. 3/5 dikurang 1/3. Oke, perhatikan Nak ya. Kita cari kelipatannya terlebih dahulu, yaitu 5 dan 3. Oke, 5, 10. Berapa lagi, Nak? 15, 20, dan 25. Dan selanjutnya. Selanjutnya, ketiga, 3, 6, 9, 12, 15, dan selanjutnya. Oke, anak Ibu pahami ya? Dan selanjutnya, kita lihat di atas angka 5 dan 3 itu ada berapa? Oke, kita ketemu di angka 15. Perhatikan Nak, 15 di atas ada, 15 di bawah dan maka kita pakailah angka 15. Oke. Ketika kita sudah menyamakan, mendapatkan kelipatannya, maka kita tuliskan terlebih dahulu penyebutnya adalah 15. 15. Tulis penyebutnya dulu Nak, samakan.
Selanjutnya 15 dari mana dapatnya? 5 kali berapa hasilnya 15? Dikali 3. Apabila di bawah kali 3, maka di atas juga dikali 3. Hasilnya 3 kali 3, 9. Begitu juga dengan 3. 3 dikali 5, di bawah atas juga dikali 5. Hasilnya 5. 9 dikurang 5, 4/15. Ini hasilnya nak ya. Artinya, sekali lagi Ibu ingatkan anak-anak Ibu semuanya, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berbeda penyebutnya, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut disamakan terlebih dahulu, baru bisa kita jumlahkan dan kita kurangi ya anak-anak Ibu semuanya.